Nah, jadi kita nggak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak ada kecemburuan, yang tidak ada rasa kesal ketika melihat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sengsara, acuh begitu. Kita nggak butuh. Tapi kita lebih butuh satu pemuda yang peduli kepada bangsa, peduli kepada rakyat. Dia rela mengorbankan nyawanya, jiwanya demi Indonesia daripada 1000 pemuda yang tidak pernah peduli sama sekali. Jadi rakyat rusak, negara rusak karena pemerintah rusak karena ulama. Kenapa? Banyak ulama yang diam terhadap kezaliman. Bukan hanya mendiamkan, bahkan bukan itu. Alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Orang berilmu yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Mau tanya Bib, apa yang kudu kita lakukan khususnya umat Islam di saat ini tentang kondisi Indonesia sekarang? Kita sebagai bangsa, sebagai rakyat yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk membela tanah air kita sampai titik darah penghabisan. Nah, jadi kita nggak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak ada kecemburuan, yang tidak ada rasa kesal ketika melihat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sengsara, acuh begitu. Kita nggak butuh. Tapi kita lebih butuh satu pemuda yang peduli kepada bangsa, peduli kepada rakyat. Dia rela mengorbankan nyawanya, jiwanya demi Indonesia daripada 1000 pemuda yang tidak pernah peduli sama sekali. Apalagi yang hedonis ya. Iya, ini sering kan Ana bilang, Ana Bahar bin Smith jangankan cuma di penjara. Demi bangsa, Bang Refli selama ini saya ceramah apa sih? Apa? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang miskin. Sering saya bilang, kita orang ini mondok, kita ngerti, tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh mengajarkan pemerintah yang sah dilawan, nggak boleh. Yang kita lawan ini ketidakadilannya, ketidakbenarannya, kezalimannya, kemungkarannya, bukan pemerintahnya. Karena apa? Fasadur ra'iyah bifasadul bifasadil umara, wa fasadul umara bifasadil ulama. Rakyat negara ini rusak karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama tarkun nasiha wa tarkul irsyad lahum. Banyak ulama yang meninggalkan nasihat kepada pemerintah tersebut. Kezalimannya dibiarkan, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada asing, kebijakan-kebijakan yang bisa menyengsarakan rakyat, dibiarkan sama ulamanya. Sehingga rusaklah. Jadi rakyat rusak, negara rusak karena pemerintah rusak karena ulama. Kenapa? Banyak ulama yang diam terhadap kezaliman. Bukan hanya mendiamkan, bahkan bukan itu. Alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Orang berilmu yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa maunya A. Ini ulama tahu A ini salah, bukan enggak, tapi cari-cari dalil untuk membenarkan yang salah. Itu namanya legitimator. Dia memberikan legitimasi. Kalau kita bilang kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimatnya benar, bawa ayat Quran, bawa hadis, tapi dengan tujuan-tujuan yang tidak betul. Berdiri depan babu sudah, berdiri depan pintu sudah, pintu kekuasaan dengan mengharapkan harta, pangkat dan jabatan. Karena di dalam hukum yang saya pahami, hukum non agama, memang kayak Pak Mahfud bilang, saya ini hakim, mau membenarkan ada dalilnya, mau menyalahkan ada dalilnya. Jadi tinggal tergantung niatnya. Kalau niatnya cari kekayaan, cari kekuasaan, ya cari ayat-ayat yang kira-kira menguntungkan, kira-kira begitu kalau di hukum itu. Kalau saya tidak andaikan ada yang tidak sefaham dengan saya, ada yang tidak sejalan dengan saya,
dan dia memiliki kebenaran, kebenarannya tidak kita hilangkan, kebaikannya tidak kita hilangkan. Sebaliknya, ada orang sefaham dengan saya, sejalan dengan saya, tapi dia punya kesalahan. Kesalahannya kita tidak hilangkan. Salah ya salah, walaupun orang yang sejalan. Kalau ada kebenaran dari orang yang tidak sefaham, tidak sejalan, ya kita benarkan kebenarannya, tidak akan kita hilangkan. Sebaliknya, yang salah walaupun sejalan dengan kita, ya kita salahkan. Tidak akan kita hilangkan kesalahannya, tidak akan membenarkan yang salah walaupun kesalahan itu datang dari kawan. Dan tidak akan menyalahkan yang benar walaupun kebenaran itu datangnya dari lawan atau orang yang tidak sejalan dengan kita. Intinya kita tidak pernah khawatir bahkan kehilangan teman sekalipun kalau memang kita menyatakan yang hak, kira-kira begitu. Ya, yakni intinya tawassut. Kita itu berada di tengah. Yakni jangan hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Kalau kata Rasulullah, jangan kecintaanmu kepada sesuatu membuat kau buta dan tuli. Maksudnya bukan buta mata tuli telinga, buta hati. Kehilangan objektivitas. Tuli hati, iya. Yang halal dijadiin haram, yang haram dijadiin halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bib, ini ada yang tanya ya, mengapa Habib kurang membahas tentang tasawuf dan tarikot gitu? Salam Habibana. Bukan kurang membahas tentang tasawuf dan thariqah. Bang Refli, saya ini ngajar di pondok setiap malam Selasa. Itu saya ngajar kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Saya ngajar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Saya ngajar kitab Nashihah Uddiniyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya ngajar kitab Ar-Risalah karangan Imam Al-Qushairi, Risalah Al-Qushairiyah. Itu semua kitab tentang tasawuf. Cuma nggak pernah ada masukin ke YouTube. Yang masukkan YouTube kitab-kitab tentang kritik kepada pemerintah. Giliran saya lagi kritik pemerintah, lagi ceramah tegas keras masukin ke YouTube. Saya ceramah bahas akhlak, bahas tasawuf, bahas syariat, bahas hakikat, bahas tarekat. Mana ada yang masukin ke YouTube? Nggak ada. Nah kalau di Refli Harun Channel kan mereka insya Allah tahu kan. Iya makanya. Dan juga ada orang bilang, wow itu Habib Bahar ceramahnya keras, marah-marah, berapi-api. Saya ceramah begitu itu bukan gitu, orang ini nggak tahu dalil. Justru makanya saya kan bilang terserah orang mau bilang apa, terserah, saya nggak pernah peduli. Mereka mau bilang Bahar bin Smith begini ceramahnya marah-marah, Rasulullah itu tidak pernah begitu. Kata siapa Rasulullah tidak pernah begitu? Rasulullah SAW dikatakan kana idza khataba ihmarrat ainahu. Nabi Muhammad itu kalau lagi khutbah, kalau lagi ceramah, ihmarrat ainahu, merah kedua mata beliau. Wa ala sautuhu, meninggi suara beliau. Wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahan beliau. Hatta ka'annahu kamundiri jaisin, sehingga beliau seakan-akan bagaikan pemberi peringatan perang. Sobbahakum masahakum, pagi ini kalian akan diserang, kita akan diserang. Sore ini kita akan diserang. Mana ada orang memberi peringatan perang, sore ini kita diserang, pagi ini kita diserang. Makanya orang bilang saya biar terserah, mereka mungkin kurang, wallah biarkan saja. Yakni kita orang yang ceramah tegas tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi. Kenapa nggak dimasukkan? Ayo, ceramah saya bahas akhlak Nabi, adab Nabi, sopan santun Nabi, bagaimana Nabi Muhammad kepada orang Yahudi, kepada Nasrani, kepada kafir zimmi, harbi, kepada kafir mu'amman, bagaimana Nabi Muhammad kepada kafir kepada orang-orang kafir, bagaimana para sahabat-sahabat, bagaimana Sayyidina Umar bin Aziz. Nggak pernah ada dimasukkan. Giliran saya lagi kritik pemerintah dimasukkan. Udah begitu ada lagi yang ngelaporin. Lah, orang kita ini negara demokrasi. Justru pemerintah itu kita kritik untuk membangun, ini loh yang benar seperti ini salah, ini benar. Itu kalau pemerintahnya mau dengar. Tapi kalau pemerintah ini kan negara demokrasi. Kalau nggak mau dikritik ya jangan bikin negara demokrasi. Ini kan kita negara demokrasi. Karena NKRI harga mati bagaimana? Jadi jangan ngomong nasionalis. Saya nasionalis cuma di mulut bagaimana kok? Justru kita orang ini yang mau kalau dibilang nasionalis. Jadi karena kalau yang didengarkan para cukong, susah juga. Kalau didengarkan para oligarki ya susah juga. Gitu ya. Kalau Bang Refli mau tahu, di lapas itu tidak perlu saya sebutkanlah namanya. Ada beberapa napiter, saudara-saudara kita yang mengatakan Indonesia itu tauhid.
pemerintah Indonesia togut, polisi togut. Togut itu apa ya? Nah, makanya mereka bilang seperti itu. Iya. Saya marah. Saya bilang, kau belajar dari mana? Kau bilang pemerintah Indonesia togut, kau bilang polisi togut, tentara togut, kau bilang ini togut, semua orang yang nggak sejalan sama kau bilang togut. Kau tahu nggak artinya togut itu apa? Jangan kau hanya ini. Ini saya jelaskan. Satu, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yakni qala Abdullah bin Mas'ud ay at-taghut al-kahin au as-sahir. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, taghut itu adalah kahin, dukun, au sahir atau penyihir. Terus dalam kitab Anwarut Tanzil Imam Baydawi, kemudian dalam kitab Madarikut Tanzil Imam An-Nasafi, kitab tafsir, dijelaskan gal Abdullah bin Umar at-taghut ay al-asnam. Taghut itu adalah berhala. Au Ka'ab bin Ashraf atau Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu pemuka Yahudi. Pemuka Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Iya, Ka'ab bin Ashraf. Nah, kemudian ada lagi di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Bidayah wa Nihayah Imam Al-Qurtubi. Di situ dijelaskan qala Malik ibn Yasir at-taghut ay al-iblis au asyaiton. Taghut itu iblis. Taghut itu syaitan. Tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Suyuti, tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir Al-Ma'thur Al-Imam Suyuti. Kemudian dikatakan di situ ini yang paling sahih. Gala Sayyidina Umar bin Khattab, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, at-taghut kullu ma abida min dunillah fahuwa taghut. Apapun yang disembah selain Allah itu adalah taghut. Saya bilang ke mereka, ini pemerintah Indonesia mayoritas muslim. Taghutnya di mana? Itu polisi muslim. Yang kalian bom itu orang muslim. Kalian ngebom Polres itu mati orang muslim. Yang kalian bilang taghut, taghutnya di mana? Sedangkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi tentang taghut itu, mana taghutnya? Nah, dari situlah akhirnya mereka mulai paham, lama-lama masuk. Nah, akhirnya mereka, ya sering saya katakan hadis hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Apa itu waton? Nah, Al-Imam Ibnu Alan beliau mengatakan juga apa itu waton. Al-Imam Ibnu Alan, terus Al-Imam Ibnu Athir, yakni para ahli kata. Beliau-beliau ini para ahli kata, ahli bahasa. Dalam kitab Lisanul Mizan, kitab Lisanul Mizan juga dijelaskan waton itu tanah, yakni tempat, yakni ada yang mengatakan tempat lahir. Ada yang mengatakan tempat tinggal siapapun yang tinggal di situ, berarti dia watoni. Ada juga yang bilang tempat lahir. Nah, berarti itu watoni, termasuk watoni. Ya ini seperti itu. Makanya saya orang mau bilang apa terserah, mereka nggak tahu saya kok. Terserah aja. Ini ada lagi Bib ya, dari Budi Marianto. Bang Refli, tolong tanyakan kenapa para habaib tidak bersatu untuk membela IBHRS yang sedang dizolimi Allah. Nah, terserah Habib mau jawab apa enggak. Kalau saya jawab itu nanti emosi saya. Karena itu jangan jawab. Ya. Jadi begini Bang Rafli. Sekarang saya tanya, saya cecar Bang Rafli ya. Boleh? Boleh. 1 tambah 9 berapa? 10. 8 tambah 2? 10. 5 tambah 5? 10. 6 tambah 4? 10. 7 tambah 3? 10. Hasilnya sama nggak? Sama. Cara pembagiannya? Beda. Begitulah habaib. Ada yang lembut, ada yang berdakwah, ada yang tegas, ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi mungkar. Ada yang tukang ngadu-ngadu ke polisi juga ada juga. Ya, kalau itu nggak termasuk di hitungan tadi. Oh, nggak masuk hitungan tadi ya, karena hasilnya beda itu. Nah, yakni ya itu tadi, walaupun berbeda tapi hasilnya sama, tujuannya sama, yakni mencari ridha Allah, yakni untuk maslahat umat, untuk maslahat bangsa, untuk maslahat negara, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Sama seperti Bang Rafli. Bang Rafli ini mau bikin sawah. Bang Rafli mau bikin sawah, ini sawah ya. Bang Rafli nanam padi. Bang Rafli cuma siramin aja. Terus tikus-tikus yang ada di padi itu Bang Rafli nggak musnahin. Bakal jadi atau rusak itu, bakal panennya itu bakal bagus apa rusak? Rusak pasti. Kan ada yang bagian nyiramin, iya kan, mupukin, dipupuk. Ada bagian yang ngejar-ngejar tikus. Ada yang bagian basmi tikus. Termasuk depan Bang Rafli ini bagian basmi tikus-tikusnya. Koruptor, pengkhianat bangsa. Itu harus dikasih peringatan. Kalau Refli Harun pasti setuju Beb yang begitu-begitu ya. Iya, kebenaran ya kita sampaikan. Karena kalau amar ma'ruf konon katanya jauh lebih mudah daripada nahi mungkar ya kan. Ya ini kalau kita borong semua. Dakwah ya, amar ma'ruf ya, nahi mungkar ya, apapun resikonya. Itu two side in one coin ya. Jadi dua sisi. Ya ini kita ada ya ini kalau kita begini, kita ceramah tegas nih. Kita tidak menghilangkan kelembutan Nabi. Jadi yang lembut juga jangan hilangkan ketegasan Nabi. Begitu.